Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan menjelaskan terkait analisis kasus nilai-nilai berakhlak. Sebelum membahas hasil analisanya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Fahri Muafak, yang kedua Ersa Hanisa, dan yang ketiga ada Firmanda Abirama Bahtiar. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ, saya ya diam terus, tolong seperti itu, tolong. Sebelum ada orang mereka tidak ada yang menolong, saya masih tolong karena saya tidak sahabat berdiri Mas, karena saking licinnya. Pengabdian untuk negeri. Sekitar jam 6.45, Ibu Sri Handayani berangkat menuju tempat pengabdiannya sebagai pengajar, yang jarak sekolahnya sekitar 5 km. Namun, walaupun hanya 5 km, akses jalanan menuju sekolah tersebut dapat dikatakan sulit. Ibu Sri Handayani sudah melakukan pengabdiannya sebagai pengajar di sekolah tersebut sejak tahun 2006. Selama pengabdiannya, tidak jarang Ibu Sri Handayani mengalami kendala seperti rem kendaraan yang rusak serta terjatuh saat hujan. Walaupun jumlah keseluruhan siswa hanya 29 orang, serta keterbatasan fasilitas dan prasarana sekolah yang tidak memadai, tidak membuat Ibu Sri Handayani menjadi bermalas-malasan. Hal yang membuat Ibu Sri Handayani ini bertahan adalah siswa yang ada di sekolah tersebut memohon kepada beliau untuk datang mengajar kembali pada keesokan harinya. Sehingga dalam dirinya, Ibu Sri Handayani berjanji untuk mengabdi dan membantu siswa yang ada di sekolah tersebut untuk mencapai cita-citanya. Tidak hanya di sekolah, terkadang Ibu Sri Handayani mendatangi kediaman siswanya. Karena jika dibiarkan dan menyuruh mereka sekolah lebih jauh lagi, maka mereka akan berpikiran untuk tidak sekolah daripada harus jauh-jauh datang ke sekolah. Terdapat dua pesan yang dapat diambil dari prinsip pengabdian dari Ibu Sri Handayani ini. Yang pertama, apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Yang kedua, apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa untuk pendidikan yang ada di Dusun Wates ini. Saya ingin anak-anak di sini melanjutkan sekolah sampai jenjang yang paling tertinggi, sehingga di sini bisa meneruskan, mungkin bisa mengajar di sini, atau mungkin bisa menjadikan dusun ini itu lebih maju lagi. Kemudian jalan itu pengen saya itu tidak sesulit itu, sehingga kita bagi guru itu kalau mengajar ini sampai sini lebih cepat dan tidak jatuh lagi. Itu harapan saya. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Analisis kasus untuk video pengabdian untuk negeri. Analisis penerapan yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Sri memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Ibu Sri tetap mengajar di tengah keterbatasan sarana prasarana di SD Negeri Pojok Kecil. Yang kedua yaitu akuntabel. Walaupun akses jalan yang sulit dan segala keterbatasan fasilitas, sarana prasarana yang ada, beliau tetap mengajar untuk mencerdaskan siswanya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu kompeten. Ibu Sri lulus D2 dari Universitas Terbuka. Hal tersebut membuktikan kompetensi beliau sebagai seorang guru. Yang keempat yaitu harmonis. Kedatangan Ibu Sri disambut hangat oleh anak-anak di SD Negeri Pojok Kecil. Bahkan mereka meminta Ibu Sri untuk datang kembali esok harinya. Yang kelima yaitu loyal. Ibu Sri diminta oleh Pak Kadus untuk tidak pindah dan tetap mengajar di SD Negeri Pojok Kecil, dan beliau menyanggupinya. Yang keenam, adaptif. Ibu Sri harus menyesuaikan diri dengan jarak tempuh yang jauh dan jalan yang tidak mulus. Beliau juga harus menyesuaikan diri ketika ada siswa yang membawa adiknya ikut belajar di kelas, karena orang tua mereka sedang bekerja di sawah.
Yang ketujuh yaitu kolaboratif. Pak Kadus, masyarakat setempat, dan Ibu Sri saling berkolaborasi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya dukungan kegiatan untuk Ibu Sri untuk terus mengajar di SD Negeri Pojok Kecil. Dampak tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Tidak ada guru yang mau mengajar ke sekolah tersebut karena minimnya sarana dan prasarana serta perjalanan ke sekolah yang tidak mulus. Yang kedua yaitu akuntabel, adanya ketertinggalan pendidikan. Yang ketiga yaitu kompeten. Jika seorang pengajar tidak kompeten, maka pembelajaran yang diberikan tidak sampai ke para siswa. Yang keempat yaitu harmonis. Hubungan antara pengajar dengan para siswa akan memburuk dan tidak ada bonding. Yang kelima yaitu loyal, kekurangan pengajar. Yang keenam adaptif. Suasana belajar mengajar menjadi tidak kondusif. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Adanya benturan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Gagasan dan konsekuensi alternatif pemecahan masalah. Berikut ini disajikan tabel berupa pokok permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensi alternatif pemecahan masalah. Sekian hasil analisis video pengabdian untuk negeri dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman.